Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis film Deepwater Horizon yang dirilis pada tahun 2016. Mata kuliah Manajemen Risiko Logistik. Kami di sini beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada Rio Febrian, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Syafri Al-Ghazali, dan yang ketiga ada Ahmad Fadilah Fahoze. Yang pertama, identifikasi dan kategori resiko yang terdapat pada film Deepwater Horizon. Yang pertama ada terdapat korban selamat namun mengalami trauma. Itu termasuk ke dalam medium. Yang selanjutnya menimbulkan korban luka, masuk ke dalam medium high. Selanjutnya ada menimbulkan korban meninggal dunia, masuk ke dalam kategori high. Selanjutnya perusahaan mengalami kerugian besar, itu masuk ke dalam kategori high. Selanjutnya menyebabkan tenggelamnya pipa pengeboran dan kilang hancur, itu masuk ke dalam kategori high. Selanjutnya merusak dan menyebabkan ekosistem laut tercemar, itu masuk ke dalam kategori high. Selanjutnya yang terakhir menyebabkan polusi udara karena asap akibat kilang terbakar dan meledak, itu termasuk ke dalam kategori high. Selanjutnya, mengapa risk event tersebut dapat terjadi? Risk event tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengujian ketahanan semen penahan hidrokarbon pipa pengeboran. Karena alasan penghematan biaya, mereka menyepelekan pengujian tes ketahanan semen. Jika semen tidak dapat menutup lubang hasil pengeboran, akan berakibat fatal bagi keselamatan para pekerja di lokasi pengeboran, karena gas hidrokarbon akan menyembur keluar jika penahan tidak kuat. Selanjutnya adalah tahapan yang sudah atau tidak dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang sudah dilakukan oleh perusahaan meminimalkan bencana dan meminimalkan korban jiwa. Selanjutnya yang tidak dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan melewatkan prosedur kerja yang harus dilakukan, di mana tahap tersebut merupakan tahap yang penting dalam proses yang ada. Dan akibat yang terjadi adalah ratusan galon minyak mentah yang bercampur lumpur menyembur dari pipa pengeboran. Akibat dari ledakan rig pengeboran minyak yang terletak 60 km dari pesisir Louisiana, AS ini minyak mentah dalam jumlah besar mencemari perairan tersebut. Selain itu, ledakan tersebut mengakibatkan dari 126 orang yang berada di Deepwater Horizon. Saat ledakan terjadi, 115 berhasil dievakuasi, 11 orang tewas, dan 17 lainnya mengalami perawatan di rumah sakit. Setelah 2 hari terbakar, Deepwater Horizon akhirnya terbakar. Tumpahan minyak yang terjadi juga mencemari wilayah laut seluas 180.000 km persegi, atau setara luas negara bagian Oklahoma. Kawasan yang tercemar merupakan rumah dari 8.332 spesies makhluk hidup, termasuk dari 1.270 spesies ikan, 218 spesies burung, 1.456 moluska, 1.503 krustasea, 4 spesies penyu, dan 29 spesies mama laut. Tak hanya itu, manusia juga terdampak akibat bencana ini. Departemen Kesehatan dan Rumah Sakit Louisiana mengatakan 108 pekerja pembersih minyak dan 35 warga mengalami masalah kesehatan terkait bencana ini. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan tumbahan minyak diyakini menjadi penyebab dari masalah kesehatan yang dialami manusia. Sebab sebuah studi yang meneliti dampak bencana ini terhadap anak-anak di Louisiana dan Florida yang tinggal dalam radius 15 km dari pantai menemukan fakta mengejutkan. Sepertiga orang tua yang tinggal di kawasan itu melaporkan adanya masalah fisik dan kesehatan mental pada anak-anak mereka. Mereka melaporkan anak-anak menunjukkan kondisi kesehatan yang tak lazim seperti telinga berdarah, mimisan, dan menstruasi lebih awal pada anak-anak perempuan. Di sisi ekonomi, bencana ini memberikan dampak amat berat bagi BP dan perekonomian di kawasan terdampak terutama pada bisnis pengeboran minyak, perikanan, dan wisata. Negara bagian Louisiana mengatakan pada akhir 2010 kehilangan pendapatan hingga 32 juta dolar AS karena menurunnya jumlah wisatawan ke kawasan tersebut. Bisnis perikanan di Teluk Meksiko juga amat terpukul dengan hilangnya potensi pendapatan sebesar 247 juta dolar. Sebuah studi yang menyebutkan kerugian sebesar 8,7 miliar dolar AS pada tahun 2020 akibat dampak bencana ini terhadap sektor perdagangan, wisata, dan perikanan di Teluk Meksiko.
Keadaan perusahaan setelah kejadian berlangsung adalah perusahaan harus menanggung kerugian mencapai 90 miliar dolar AS termasuk untuk membayar kompensasi, dan perusahaan BP juga dilarang untuk memperbarui kontrak pengeboran minyak dengan pemerintah AS. Sedangkan untuk kilang minyak itu sendiri yang dibangun seharga 350 juta dolar AS harus terbakar yang dikarenakan gas alam dari dalam laut mendorong pipa ke platform kilang yang memicu terjadinya serangkaian ledakan dan akhirnya tenggelam. Akhirnya pada 15 Juli, BP mengumumkan kilang tersebut ditutup untuk sementara. Pada 19 September, setelah semen disuntikan ke kilang untuk menutup secara permanen, pemerintah federal AS menyatakan kilang itu telah berhenti total.